see what I see? Assalamualaikum Mister. Sebelumnya perkenalkan, saya Dova Dilan, berasal dari suatu daerah di Jawa Timur. Jadi gini, mau sekedar berbagi cerita aja, soalnya ya keseringan nonton podcastnya Bang Radit, jadi tahu podcast yang di You See What I See ini. Dulu waktu SMP saya tuh sering diajak sama kepala sekolah ke salah satu pondok di daerah saya. Nah, itu pondok itu setiap malam Jumat itu selalu membuka pengajian untuk umum. Jadi dari SMP saya itu selalu mengirimkan perwakilan, ya kira-kira 8-10 orang lah. Itu setiap malam Jumat. Dimulai pukul mulai kita maghrib berangkat sampai di sana mungkin ya pas isya, lalu sampai jam 10. Nah, biasanya pulang dari pondok itu gua main sama teman-teman, ya kayak ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitulah. Nah, ketika itu malam itu ini keadaannya gua lagi ngantuk. Nah, di situ kalau nggak salah itu pukul 11 malam itu gua pulang duluan. Pada hari-hari biasanya itu gua selalu pulang jam 1, setengah 2 gitu-gitulah. Nah, kebetulan gua ngantuk dan pulang duluan. Dan kebetulannya lagi rumah teman-teman itu di selatan semua. Nah, jadi lokasi SMP saya itu di titik 0 kilometer kota saya. Jadi kalau untuk pulang meskipun mau jam berapapun, gue selalu pulang sendiri. Jadi teman-teman gue itu rumahnya kalau pulang itu ke arah selatan, nah gue ke utara sendiri. Nah, itu rumah gue kan ini rumah yang lawas kayu gitu. Nah, di rumah gue itu ada 3 pintu masuk. Kalau dari depan itu ada 3 pintu buat bisa masuk ke rumah. Nah, kalau malam ini untuk pintunya yaitu yang di depan itu ada 2 pintu. Nah, yang di timur itu ada kayak gang kecil itu buat parkir motor kalau belum dimasukin rumah. Itu ada 1 pintu. Nah, ketika gua main malam, itu pintu depan yang sebelah barat itu nggak pernah dikunci sebelum gua pulang gitu. Ini ya pas malam itu agak sedikit takut sih, kayak takut kalau ada yang bonceng, ada yang ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba kok takut seperti itu. Padahal biasanya ya nggak pernah takut, ya biasa aja, orang biasa pulang malam juga main pulang sendiri. Nah, ketika malam itu ngerasa takut, ya udah gue itu tipe orang yang kalau ngerasa takut itu pasti jalan motornya pelan-pelan, malah nggak kenceng gitu, nggak kayak biasanya. Jadi gue jalannya pelan-pelan, lihat spion lagi nggak ada, lihat spion lagi nggak ada gitu terus. Nah, sampai rumah. Nah, posisi rumah gue itu ngadep ke utara, gue dari barat ke timur. Nah, nyampe depan rumah, nyampe depan pintu bagian barat yang di depan tadi. Nah, di situ gue langsung standar motor, tapi posisinya motornya masih nyala, motor Supra ya. Jadi kan di standar itu bisa nggak mati otomatis gitu. Nah, pokoknya rumah gua di timurnya ada rumah 1. Nah, di timur rumah itu pas itu ada perempatan ya lumayan gede lah. Ada perempatan lumayan gede di timur rumah gua. Di perempatan itu ada lampu, pas di tengah-tengah perempatan itu ada orang berdiri lagi kayak megang helm gitu. Nggak tahu kenapa kebiasaan orang desa ya, kalau ada orang itu pasti disapa, kalau nggak gitu ditanya gitu. Nah, itu langsung gua tanya, "Pak, kok sendirian di situ ngapain? Kok nggak jawab? Apa lagi jaga ronda, Pak?" Nggak jawab lagi. Terus tak lihat di tangannya, oh bawa helm. Ya udah, apa lagi nungguin orang, Pak? Kan gitu. Kok nggak jawab juga. Nah, gue coba deketin kan, kok nggak jawab, apa nggak denger. Nah, pas gue mau coba deketin, itu yang berdiri di perempatan itu
balik badan yang semula ngadep ke timur, balik badan ngadep ke barat, ngadep ke gua. Nah, bajunya itu putih kayak astronot gitu. Jadi kan lehernya yang baju kerah lehernya itu agak berdiri, agak panjang kayak baju astronot, baju Itachi di Naruto itulah. Ya seperti itu. Cuman warnanya persis kayak astronot, apa ya, silver kalau nggak salah. Kalau nggak terlalu paham sih kalau itu nyebutnya putih apa silver, pokoknya warnanya seperti itu. Nah, kok nggak ada, tak lihat lagi lebih jelas kan, lebih deket lagi, loh kok nggak ada kepalanya. Ternyata yang di tangan itu bukan helm, yang di tangan itu kepalanya. Kaget dong, cuman jelas banget. Maksudnya gue berani ngomong jelas. Kalau bisa gambar, sayangnya gue nggak bisa gambar. Cuman kalau gue bisa gambarin sedetail-detailnya. Jadi kepalanya itu ya agak gondrong gitulah. Nah, giginya itu senyum. Dan giginya itu yang atas kan ada gigi, ada bibir, ada gigi gitu ya. Nah, yang giginya itu, yang gigi atas itu panjang sampai gigi bawah, dan gigi bawahnya itu panjang sampai bibir atas. Gitu semua, giginya gitu semua. Dan itu posisi wajahnya itu senyum, cuman yang kelihatan senyum giginya, wajahnya itu udah darah, udah chaos banget, udah penuh darah, nggak karu-karuan gitulah pokoknya gambarannya. Mungkin bisa dipahami atau kurang jelas. Pokoknya gambarannya itu senyum, cuman giginya panjang sampai yang atas mentok ke bawah, yang bawah mentok ke atas gitu. Cuman yang masih berbentuk itu mata sama giginya, yang lain itu udah hancur penuh darah, udah nggak karu-karuan lah. Nah, dan yang lebih bikin takutnya lagi, si itunya jalan ke arah jalan menuju ke aku gitu. Nah, normalnya orang kan gue tinggal masuk lewat pintu yang nggak pernah dikunci sebelum gue pulang itu ya. Ada yang pintu yang di depan, yang di dekat motor gue tadi. Nah, anehnya gue, ya namanya orang panik ya, anehnya gue lari ke pintu timur, gedor-gedor pintu, teriak-teriak, pak, bukain pintu, ada setan, gedor sampai dibukain. Akhirnya langsung gue lari ke kamar dan teriak ke bapak gue, itu ada setan, motornya masih nyala di luar, belum aku masukin. Nah, biasa dong kalau aku pulang malam teriak-teriak itu pasti orang tua aku marah. Aku masuk kamar, ditarik lagi sama bapakku, ditarik keluar. Aku udah nutupin muka, udah nggak berani ngelihat. Tarik keluar sama bapakku, ditarik paksa, dipegang lah kedua tanganku sama bapakku. Terus kepalaku diarahin ke perempatan tadi, dan bener-bener nggak ada itu, nggak ada si makhluknya itu, bener-bener udah nggak ada jejak ataupun udah nggak ada sama sekali. Makanya bapakku tambah marah, soalnya dikirain aku ngantuk, tapi ngantuk kok maksa main, malah nggak cepat pulang gitu. Udah akhirnya aku tetap maksa lari ke kamar. Udah nggak tidur, aku tutupin mukaku, merem dan ketiduran sampai besok subuh baru bangun. Lalu bapak ibuku duduk di kursi. Pulang dari musola itu ditanya, kenapa kok kemarin pulang teriak-teriak gini-gini. Nah, mungkin singkat ceritanya itu banyak sih cerita-cerita lain yang ya mungkin bisa di-share lah. Cuman menurutku itu yang paling kalau enggak salah satu yang terserem yang pernah aku sendiri alami. Mungkin sekian yang dapat diceritakan. Semoga bisa dipahami, dan mohon maaf kalau bahasanya campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.